Shalom, selamat malam. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Salam sehat untuk kita semua. Malam ini kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali untuk beribadah tengah minggu online. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah pada malam ini. Untuk pembuka ibadah pada malam ini, saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Yohanes 15 ayatnya yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan dari NKB 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, pada saat ini kami mau bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkannya, agar kami dapat terus belajar untuk mengenali dan pada saatnya juga melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena itu pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua dimampukan oleh Tuhan untuk kami dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan membaca kitab Perjanjian Lama, kitab Maleakhi pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai dengan keempat. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Dengarkanlah firman Tuhan. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya?
Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak, dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Saudara-saudara, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman, tetapi terlebih yang memelihara firman itu di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau bersama-sama mencoba untuk merenungkan kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1 sampai 4 ini bersama-sama. Nah, saudara-saudara, bacaan kita ini adalah bacaan yang khas di dalam masa-masa Advent. Ketika kita bersama-sama diajak untuk merenungkan soal bagaimana kita menyambut kehadiran, menantikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Nah, saudara-saudara, ada hal yang ingin saya coba sampaikan dan mungkin kita bisa coba pikirkan ya terkait dengan diri kita seperti apa. Ketika kita berbicara tentang Advent, menyambut kehadiran Tuhan, kalau di dalam tradisi gereja menyambut kehadiran Tuhan yang kedua kali bahkan, seringkali ada dua hal yang kedua-duanya sebetulnya menjadi sesuatu yang kurang sempurna pemahamannya. Yang pertama adalah bahwa ketika kita berbicara tentang menyambut kehadiran Tuhan, kemudian kita berbicara tentang sekedar menyambut peristiwa dan ritual Natal. Jadi yang dibicarakan itu sebetulnya adalah aktivitas gerejawi yang bukan buruk, bukan salah ya, tetapi terlalu disederhanakan sehingga masa Advent sekedar hanya menyambut perayaan Natal. Masa Advent adalah menyambut atau mempersiapkan aktivitas Natal sebagai sebuah ritual, sebagai sebuah perayaan. Sekali lagi saudara-saudara, tentu bukan sesuatu yang salah ya, tetapi terlalu sederhana dan tidak sempurna. Karena kita hanya berbicara tentang aktivitas dan ritual perayaan bahkan. Hal yang kedua adalah bahwa ketika kita berbicara tentang Advent, menantikan dan menyambut kehadiran Tuhan, ini sekarang lebih imani, kelihatannya lebih esensial, lebih bersifat pengajaran, lebih serius. Tapi mari perhatikan, kemudian kita berpikir tentang menyambut kehadiran Tuhan itu adalah menyambut kemenangan, menyambut keberhasilan, menyambut kesuksesan, menyambut kekuasaan yang Tuhan beri kepada kita orang Kristen dan gereja. Jadi kita sedang menyambut Tuhan dan kita diam-diam merasa bahwa kita sedang menyambut sebuah peristiwa yang akan mengkonfirmasi posisi dan status kita. Sebagai orang yang dipilih Tuhan, sebagai orang yang sudah baik, sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang mempunyai wewenang, mempunyai kekuasaan, hak istimewa karena kita orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, seperti yang tadi saya katakan, hal yang kedua ini sedikit lebih esensial, lebih mendalam bicara tentang iman. Tapi saudara-saudara, kembali seperti yang saya tadi katakan, hal yang kedua ini juga terlalu menyederhanakan persoalan. Seolah-olah peristiwa menyambut kehadiran Tuhan itu sebagai sesuatu yang sudah beres terkait dengan diri kita. Tuhan akan datang, Tuhan mengkonfirmasi kita, semua lalu beres dan selesai. Seolah-olah kita tidak perlu lagi memikirkan peran dan memikirkan tanggung jawab atau memikirkan
hal yang berkaitan dengan evaluasi diri kita sendiri. Apakah memang benar segala sesuatu itu sudah selesai dan sudah beres? Apakah tidak ada lagi hal yang seharusnya kita lakukan dalam hidup kita? Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan bacaan kita dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 2, ada sesuatu yang menarik sebetulnya yang digambarkan di sini. Karena dalam ayat 2 itu ada semacam pertanyaan yang justru diajukan oleh Nabi Maleakhi, oleh Tuhan sebetulnya melalui Nabi Maleakhi, ketika kita semua diajak untuk memikirkan tentang menyambut kehadiran Tuhan. Dan pertanyaan yang muncul dalam ayat 2 itu adalah pertanyaan yang serius. Apakah kita sudah benar-benar siap menyambut kehadiran Tuhan? Dan ini berarti menunjukkan bahwa peristiwa menyambut Tuhan itu bukan sekedar peristiwa yang sudah beres dan tinggal tunggu saja gitu loh. Lalu kita menjadi orang yang bisa duduk, ongkang-ongkang kaki, santai-santai. Nanti kalau Tuhan datang, Tuhan akan mengkonfirmasi kebaikan dan kebenaran hidup kita. Tapi di dalam ayat 2 dalam Maleakhi 3 ini justru tidak begitu. Ada semacam ketegangan yang harus diingat oleh kita. Sesuatu yang bukan sesuatu yang bukan sekedar sederhana, bukan sekedar hal yang sederhana. Karena Maleakhi mencoba untuk mengingatkan apakah kita sudah siap di tengah-tengah sikap menyambut Tuhan itu. Saudara-saudara, saya rasa ini menjadi baik untuk kita sama-sama coba pikirkan lebih jauh. Peristiwa Advent, peristiwa menyambut kehadiran Tuhan, satu, bukan sekedar mempersiapkan dan menyambut acara perayaan atau seremoni Natal. Bukan sekedar itu, bahwa kita menyambut dan mempersiapkan Natal itu tidak apa-apa. Tapi Advent bukan sekedar menyambut, mempersiapkan acara Natal. Satu. Tapi kedua, peristiwa menyambut Tuhan dalam Advent bukan sekedar soal merasa diri kita sudah beres. Bukan sekedar konfirmasi atas diri kita. Peristiwa Advent adalah sebuah peristiwa dan sebuah perayaan untuk mempertanyakan sikap iman. Kalau dalam pertanyaan Maleakhi pasal 3 ayat 2, apakah kita sudah siap? Itu berarti mempertanyakan sikap iman dan spiritualitas kita sebagai gereja. Kalau kita berkata bahwa kita mau menyambut Tuhan, apakah kita memiliki kesungguhan untuk membangun relasi, keseriusan untuk bertanya, kesungguhan untuk mencoba memahami dan belajar kepada Tuhan yang mau kita sambut itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sekarang lihat lebih jauh lagi ya. Di dalam ayat 2 Maleakhi pasal 3, sebetulnya digambarkan suatu peristiwa yang sangat khas di dalam perjanjian lama. Pemahaman yang sangat khas. Yaitu ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan. Maka orang itu tidak bisa begitu saja tahan. Orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan mungkin tidak akan mampu melihat Tuhan dan tidak mampu berdiri di hadapan Tuhan. Saya rasa cerita ini bisa kita bisa kita konfirmasi, pemahaman ini kita bisa konfirmasi dengan peristiwa-peristiwa seperti ketika Musa berjumpa dengan Tuhan di di padang gurun ya, waktu dia berjalan di atas gunung itu. Lalu juga ada banyak peristiwa-peristiwa lain di dalam perjanjian lama di mana kalau orang berjumpa dengan Tuhan itu orang tidak mampu melihat, tidak mampu bertahan. Kalau di dalam Maleakhi 3 ayat 2 ini dikatakan dia tidak mampu berdiri. Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri ketika Allah menampakkan diri kepada kita? Dan saudara-saudara, biasanya ini diterjemahkan sebagai sebuah pemahaman betapa Allah itu sangat kudus dan kita tidak bisa begitu saja berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Hanya ada sesuatu yang sangat-sangat harus disiapkan dan sangat-sangat harus dijaga. Nah, saudara-saudara, pemahaman ini menunjukkan betapa seriusnya peristiwa berjumpa dengan Tuhan.
Betapa seriusnya peristiwa ketika kita mau menyambut Tuhan. Apakah kita memiliki ketahanan, memiliki kesungguhan, memiliki kekudusan, memiliki keberadaan yang sungguh-sungguh mau belajar kepada Tuhan sehingga kita mampu untuk berjumpa dengan Tuhan yang kudus itu. Kehadiran Tuhan itu memurnikan dan mentahirkan kehidupan umat manusia. Kekuasaan Tuhan itu menjadi sesuatu yang menghadirkan kebaikan dan menghadirkan kemurnian di dalam hidup. Dan pada saat yang bersamaan manusia yang menyambut Tuhan itu menjadi manusia yang harus memperjuangkan kekudusan, memperjuangkan kemurnian dan kesungguhan hati untuk belajar kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita belajar dari peristiwa yang biasa dipahami dan di tengah-tengah orang-orang perjanjian lama, juga di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 2, peristiwa menyambut kehadiran Tuhan adalah bukan soal di mana kita boleh duduk diam santai dan Tuhan nanti akan datang mengkonfirmasi diri kita. Jelas menyambut Tuhan itu juga bukan sekedar hanya soal menyambut perayaan-perayaan saja. Tetapi sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, menyambut kehadiran Tuhan, peristiwa Advent adalah soal bagaimana kita memiliki sikap iman, mempertanyakan sikap iman kita, mempertanyakan kekudusan hidup kita, mempertanyakan kesungguhan kita sampai sejauh mana kita mau belajar dan mau memahami Tuhan. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang layak untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam pemahaman seperti ini saya rasa kita melihat bukan sesuatu yang terlalu sederhana, gitu ya. Menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks, jauh lebih mendalam. Peristiwa Advent adalah sekali lagi sikap iman, spiritualitas gereja. Jadi kalau gereja setiap kali peristiwa Advent hanya sekedar soal merayakan dan membuat upacara atau acara, saya rasa menjadi terlalu sempit. Atau kalau gereja menyambut Advent, mencoba memperingati Advent di dalam rangka kita sekedar berbicara tentang diri kita sendiri, bahwa kita akan dikonfirmasi, kita akan dibenarkan, kita akan mendapatkan kekuasaan dari Tuhan, itu juga menjadi terlalu sempit. Sikap iman kita justru bukan terarah melulu kepada diri kita sendiri. Tetapi sikap iman itu justru bertanya tentang apakah diri kita adalah diri yang memiliki relasi dengan Tuhan. Dan benar-benar memperjuangkan kekudusan, kebenaran. Saudara-saudara, di dalam ayat 3 ada penekanan atau ada sebuah informasi yang menarik. Ketika Tuhan mengatakan ia akan menyucikan, ia akan mentahirkan seperti seorang pemurni logam, seperti sabun tukang penatu. Itu yang dikatakan dalam akhir ayat 2. Jadi Tuhan akan datang untuk menghadirkan kebaikan dan kesungguhan hidup dalam kehidupan manusia, memurnikan dan mentahirkan. Kemudian ada kalimat yang menceritakan ia mentahirkan, Allah mentahirkan orang-orang Lewi. Siapa orang Lewi? Saudara-saudara, kita tahu di dalam tradisi perjanjian lama, orang Lewi itu yang biasa menjadi para imam. Para pemuka agama yang memimpin kehidupan beragama, kehidupan imani di tengah-tengah masyarakat. Tapi kenapa sampai Tuhan lalu mengatakan dan menjadikan orang Lewi sebagai contoh bahwa ia akan memurnikan dan mentahirkan orang Lewi? Karena di dalam pengalaman hidup masyarakat perjanjian lama pada saat itu, juga pada masa-masa sebelum pembuangan, di tengah-tengah masa pembuangan dan setelah masa pembuangan, ini di dalam sejarah orang-orang Israel pada masa perjanjian lama seperti yang dituliskan di dalam Alkitab, para imam, para pemuka agama, orang-orang Lewi yang seharusnya menjadi orang-orang yang betul-betul belajar kepada Tuhan, betul-betul mendengarkan suara Tuhan, betul-betul mencoba untuk menyampaikan kehendak Tuhan dan mengajak seluruh umat untuk hidup dengan baik, justru malah mereka secara ironis menjadi orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik.
Mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban tetapi tidak dengan kesungguhan. Orang-orang Lewi dan para pemuka agama justru menjadi orang-orang yang menindas atas nama Tuhan, atas nama agama, menindas masyarakat, mendekan masyarakat, berbuat sesuatu yang tidak baik. Dan ini menjadi sesuatu yang bukan cuma ironis, tetapi menurut saya adalah kejahatan yang paling luar biasa. Sekarang masyarakat suka menyebutnya sebagai spiritual abuse. Spiritual abuse itu adalah pelecehan yang dilakukan kepada orang secara sosial dengan menggunakan topeng spiritual, topeng agama. Menyebut nama Tuhan untuk membodohi orang, menggunakan agama untuk memaksa orang melakukan sesuatu demi kepentingannya sendiri, menggunakan agama dan Tuhan untuk kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Dan itu adalah kejahatan yang luar biasa. Dan kemudian Tuhan menggunakan ini sebagai contoh. Orang yang seharusnya malah memperjuangkan kebenaran, justru menjadi orang yang berpura-pura benar untuk melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan kata Tuhan, Tuhan akan menyucikan dan mentahirkan orang-orang Lewi ini supaya kembali berbuat benar, melakukan sesuatu yang baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian maka kita bisa melihat semakin tajam. Peristiwa Advent menyambut kehadiran Tuhan adalah sebuah peristiwa di mana kita seharusnya menyadari bahwa hidup kita bukanlah sekedar hidup yang santai-santai saja karena semuanya sudah beres. Tetapi sebaliknya justru menjadi hidup yang mempertanyakan apakah kita menjadi orang yang munafik. Apakah kita hanya menjadi orang yang pandai bicara tentang Tuhan? Apakah kita hanya menjadi gereja dengan nama gereja yang terpampang di depan gedung dan kita bicara tentang persekutuan, tetapi ternyata kita tidak mampu memperjuangkan dan menunjukkan kebaikan, cinta kasih, solidaritas, keadilan misalnya. Kita justru malah menjadi orang yang tidak mampu atau belum mampu memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan oleh kita. Dan sampai di sini saudara-saudara, inilah peristiwa Advent. Sebuah evaluasi serius pada sikap iman dan spiritualitas kita. Sampai sejauh mana kita mencoba membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan mempertanyakan sikap hidup kita dalam relasi kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama di sekitar kita. Bahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Menyambut Tuhan yang hadir bukan berarti kita sudah selesai dan diam-diam saja. Saudara-saudara, saya jadi ingat bahwa salah satu visi dari Gereja Kristen Indonesia yang kemudian juga kemarin dijadikan sebagai pesan di dalam persidangan Majelis Sinode GKI. Kalau kita mengingat itu adalah menjadi mitra Allah dalam memperjuangkan keselamatan. Saya coba lihat lagi. Menjadi mitra Allah dalam mewujudkan keselamatan. Dan tema itu dipasang kembali di dalam Instagram BPMS GKI untuk mengingatkan kita dalam rangka juga menyampaikan pesan persidangan Majelis Sinode. Nah, lalu di kolom komentar ada satu, saya tidak tahu apakah itu anggota jemaat atau bukan, tetapi saya duga anggota GKI, mungkin orang muda, mungkin juga orang tua, saya tidak persis tahu, tetapi ia lalu menyampaikan komentar, loh kok kira-kira ya kalimatnya, kok masih mewujudkan keselamatan? Bukankah keselamatan sudah selesai? Bukankah melalui peristiwa Kristus keselamatan sudah diberi kepada kita? Nah saudara-saudara, sebetulnya ini komentar yang barangkali juga bisa muncul di tengah-tengah kita. Dan menurut saya ini menarik dan penting untuk kita coba pikirkan. Betul saudara-saudara, keselamatan itu dihadirkan oleh Kristus kepada kita. Dan barang siapa mau percaya kepada Kristus, kita mendapatkan keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas mengatakan itu. Ya, tetapi saudara-saudara, keselamatan yang dihadirkan oleh Kristus itu adalah keselamatan yang harus dibagikan, yang harus diperjuangkan.
Apa sih keselamatan itu? Berjumpa dengan Tuhan kan? Keselamatan itu adalah kemampuan kita dan keberadaan kita di mana kita berjumpa dengan Tuhan dan kemudian memperjuangkan cinta kasih, memperjuangkan solidaritas, memperjuangkan keadilan seperti Tuhan memperjuangkannya untuk kita. Dan orang yang hidup di dalam keselamatan adalah orang yang memperjuangkan hal ini dengan serius. Dan mewujudkan hal ini terus menerus. Kalau kita bilang sudah selesai, jangan-jangan ini mencerminkan, mengekspresikan sikap yang tadi. Kita cukup diam saja, santai, tunggu nanti Tuhan akan datang kedua kali mengkonfirmasi seluruh keberadaan dan kebenaran kita seolah-olah kita sudah baik. Padahal kita kan harus memperjuangkan itu. Dalam hubungannya dengan orang lain, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bahkan diri kita sendiri kan belum tentu sudah benar. Saudara-saudara, saya suka merasa bahwa tidak heran ya kadangkala gereja tidak serius di dalam memperjuangkan dan melakukan pelayanannya. Gereja tidak terlalu pusing ketika di dalam kehidupan gereja justru terjadi persengketaan dan intrik. Atau gereja tidak terlalu peduli kalau dia ternyata tidak cukup serius di dalam membangun hubungan dengan orang-orang yang berbeda. Karena jangan-jangan ya gereja merasa sudah selesai kok. Tidak perlu lagi harus memperjuangkan apa-apa. Kita merasa sudah beres, kita sudah menang, kita sudah diselamatkan. Kita sudah mendapatkan kekuasaan dari Tuhan. Lalu kita tidak perlu melakukan apa-apa. Saudara-saudara, kalau kita membaca Maleakhi 3 ayat 3 dengan jelas kita melihat bagaimana orang-orang yang menyambut Tuhan adalah orang-orang yang akan ditahirkan dan disucikan oleh Tuhan. Dan itu berarti menggambarkan bagaimana kita berupaya dan harus berupaya untuk betul-betul membiarkan hidup kita ada di dalam kesucian, kekudusan, ketahiran itu. Membiarkan Tuhan yang akan membersihkan hidup kita. Dan ini berarti menunjukkan kesungguhan kita untuk terus berupaya membangun spiritualitas hidup. Saudara-saudara, di tengah-tengah pandemi yang masih ada dan di tengah-tengah keadaan yang belum selesai pada saat ini. Saudara-saudara, gereja yang menyambut Tuhan adalah gereja yang terus bertanya, kekudusan seperti apa? Kemurnian hidup dan kesucian yang bagaimana yang kita mau perjuangkan? Lebih khusus lagi, cinta kasih dan solidaritas yang bagaimana yang kita mau perjuangkan di dalam hidup. Di tengah-tengah pandemi, gereja yang menyambut Kristus bukanlah gereja yang lalu mengatakan, tuh ya sudahlah, biarkan saja Tuhan nanti yang akan membereskan segala-gala. Kalau kita adalah gereja yang menyambut Tuhan di tengah-tengah pandemi, kita bukanlah gereja yang sekedar ya biarkan orang yang menderita, kita mau merayakan Natal dengan segala macam berkat yang kita punya. Bukan gereja yang angkuh, bukan juga gereja yang tidak peduli. Gereja yang menyambut Tuhan dengan serius seperti Maleakhi katakan, bahkan di tengah-tengah pandemi ini gereja yang akan bertanya. Sikap yang kudus, yang tahir, yang benar, yang berjumpa dengan Tuhan. Sikap yang penuh dengan cinta kasih, keadilan, solidaritas. Seperti apa yang saya akan perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Disitulah saya sedang belajar menyambut Tuhan dengan benar. Saudara-saudara, kalau tema kita mengatakan ada banyak jalan ke Roma, tapi hanya satu yang benar-benar menuju pada keselamatan, yaitu Kristus. Itu bukan berarti kita hanya duduk diam, tapi harus terus belajar kepada Kristus supaya kita mampu mengekspresikan kesucian dan kebenaran hidup. Saudara-saudara, selamat terus belajar menyambut kehadiran Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami untuk bisa bersama-sama bersekutu memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah ini.
Pada saat ini kami secara sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kami sebagai gereja Tuhan. Ketika kami memasuki masa Advent, kami bukan hanya berbicara mengenai perayaan-perayaan, tetapi kami juga sungguh-sungguh dapat mengupayakan diri, menyiapkan diri, mencoba untuk membangun pemahaman-pemahaman kami, khususnya terkait dengan iman kami kepada Engkau dan kepada kehidupan. Sehingga kami boleh mengekspresikan dan melakukan tindakan-tindakan yang benar, mencoba untuk menghadirkan hidup yang benar, mencoba untuk mensyukuri akan anugerah Tuhan, tetapi juga menantikan kehadiran Tuhan dengan menghadirkan pengharapan-pengharapan yang baik kepada orang-orang di sekitar kami dan pada kehidupan yang membutuhkan cinta kasih dan pertolongan pelayanan yang baik yang juga datang dari Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada saat ini kami mau berdoa bagi gerejamu, GKI Pakuwon di tempat ini. Tuhan tolong agar gereja Tuhan ini juga boleh sungguh-sungguh menghadirkan diri dan menjadikan pelayanan yang sudah disiapkan, yang sedang dilakukan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami tetap berdoa ya Tuhan, bagi banyak orang yang menjadi bagian dari persekutuan GKI Pakuwon, maupun juga orang-orang yang tertarik untuk datang dan bersekutu bersama-sama. Tuhan memelihara kehidupan mereka di dalam segala persoalan, dan Tuhan menyertai menuntun mereka. Ya Tuhan, kami mau berdoa dan menyerahkan kehidupan kami pada saat ini di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah persoalan-persoalan hidup yang mengikutinya, dan begitu banyak hal yang harus kami hadapi, tantangan-tantangan. Tuhan, berikanlah kemampuan kepada gereja Tuhan, agar gerejamu ini boleh menjadi gereja yang dikuatkan oleh Tuhan, yang mengetahui tentang apa yang seharusnya dilakukan dan dikerjakan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berikanlah kepada gerejamu kemampuan untuk menghadirkan cinta kasih, untuk menghadirkan kehidupan, keadilan kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kami, di tengah-tengah persoalan-persoalan hidup kami pada saat ini. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami mau serahkan. Inilah persekutuan kami yang kami ingin lakukan semata untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hanya berkat Tuhan yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa dalam surga, pada saat malam hari ini kami akan menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan telah memimpin, menyertai dan melindungi kami semua sehingga kami boleh hadir pada malam hari ini dalam ibadah live streaming pada saat malam hari ini di ibadah tengah minggu. Terima kasih Bapa untuk perlindungan-Mu, untuk pribadi lepas pribadi sehingga kami boleh mengikuti ibadah pada malam hari ini. Pada malam hari ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu yang kami boleh dengar dari hamba-Mu ini, kami boleh dapat melakukannya dalam kehidupan kami, hari lepas hari, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dan juga dalam usaha kami, dan juga dalam berjemaat kami. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang dalam surga, begitu juga pada saat malam hari ini kami berdoa buat pemerintahan kami, dari yang tertinggi Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan yang terendah RT dan RW. Kiranya Tuhan melindungi dan juga memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami sehingga semuanya itu boleh membuat keputusan atau boleh membuat aturan itu, semuanya itu boleh dapat berguna bagi kami warga negara Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Bapa yang dalam surga, pada saat malam hari juga kami berdoa buat pemimpin dan juga pengurus Majelis Jemaat GKI Pakuwon. Kiranya Tuhan pimpin, lindungi pribadi lepas pribadi Majelis Jemaat GKI Pakuwon, beri hikmat, beri kebijaksanaan agar mereka juga boleh membimbing kami jemaat ini boleh dapat diarahkan,
untuk mengerti akan firman dan juga boleh berjemaat dengan baik di GKI Pakuan ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ada Allah hidup, kami datang mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Semoga firman yang baru saja kita dengar menjadi berkat untuk kita semua yang mendengarkannya. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan dari NKB 21, Ku Diberikan Kidung Baru. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama-sama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.